Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga Anda baik-baik saja. Di video ini, saya akan membantu Anda dengan HTML. Maka dari itu, duduk santai dan nikmati pertunjukannya. Jika Anda tidak keberatan, silahkan like, komen, dan subscribe. Satu like sama dengan satu doa untuk algoritma YouTube. Semoga Anda menyukainya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memberitahu Anda apa itu HTML dan sejarah singkat HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, yaitu blok bangunan yang paling dasar dari sebuah web yang memungkinkan Anda menambahkan perubahan pada situs web Anda. Dan untuk apa HTML? HTML itu adalah untuk membuat website, sederhananya. Membuat website dan juga mobile app. Kemudian useful for, berguna untuk web developers, software developers, marketing professionals, sellers, business owners, freelancers, dan tentunya menambah resume Anda. HTML itu sangat mudah sekali, dan di sini saya akan memberikan tutorial yang paling mudah dipahami untuk otak Anda tentunya. Oke, kemudian HTML itu pertama kali diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1991. Namun tidak dirilis secara resmi. Sir Tim Berners-Lee merilis HTML pertama pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Nah, nanti setelah HTML ini, kan tadi blok bangunan. Blok bangunan tuh ada rangkanya. Rangkanya itu apa? Seperti ini nih. Dia membuat, pertamanya kan pondasi. Yang di sini saya tidak menggamblangkan, tidak menjelaskan secara detail di gambar, tapi gambarannya seperti ini. Nih, ada pintu, ada jendela, ada atap, dan rangkanya saja. Itu untuk HTML. Dan kemudian ada lagi yang namanya CSS. Apa itu CSS? CSS adalah Cascading Style Sheet. CSS itu fungsinya untuk memberikan sebuah warna atau yang lain untuk teks dan juga yang lainnya. Kalau dicontoh dalam gambar ini, seperti menggambar sebuah rumah atau cat atau yang lainnya yang berhubungan dengan lembar gaya. Kemudian ada lagi JavaScript. JavaScript adalah sebuah function atau fungsionalitas dalam sebuah rumah. Ini yang kita contohkan adalah rumah. Di dalam rumah itu tentu kan ada pipa-pipa air, ada wastafel, ada kamar mandi. Nah, fungsi-fungsinya itu ada di dalam JavaScript kalau di dalam web. Nah, lanjut. Apa saja yang Anda butuhkan untuk belajar HTML? Yang dibutuhkan adalah pertama web browser. Ada Mozilla, ini nih Mozilla Firefox, ada Chrome, ada Internet Explorer, tapi sebaiknya Anda jangan menggunakan Internet Explorer. Yang kedua, text editor. Text editornya apa saja? Visual Studio Code, Sublime Text, atau Anda juga bisa menggunakan Notepad. Tapi pada tutorial kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code dan Anda tinggal melihat bagaimana ini bekerja. Jangan di skip-skip videonya. Oke, apalagi bagi Anda yang pemula. Selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan untuk menulis kode HTML? Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah menginstal Visual Studio Code. Anda hanya tinggal menulis VS Code dan cari di sini. Anda klik yang paling atas. Kemudian klik download di pojok kanan sebelah atas. Ini akan terdownload secara otomatis ketika Anda mengklik ini. Kemudian kita klik. Kemudian tampil di sini. Kemudian full download history. Kemudian show in folder. Langkah selanjutnya,
file yang tadi kita tersimpan di file download, dan kemudian kita klik 2 kali. Setelah itu kita scroll ke bawah, kemudian I accept the agreement, setuju. Nah, kemudian next, create a desktop icon, oke. Kita biarkan seperti ini. Kemudian next, install, mempersiapkan penginstalan. Oke, kita tinggal tunggu saja. Itu finish, dan kemudian kita jalankan Visual Studio Code-nya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membuka Visual Studio Code-nya. Kemudian setelah itu kita akan menginstal ekstensi Live Server. Kita tulis di sini Live Server. Kemudian kita klik. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya, ini sudah berjalan dengan sempurna. Kemudian setelah itu kita akan membuat folder baru. Kita akan membuat folder baru di sini. New folder. Kita akan memberi nama website. Nah, langkah selanjutnya adalah drag ini, file website ini, ke dalam Visual Studio Code seperti ini. Kemudian setelah itu, kita akan membuat file index.html. Nah, kita sudah membuat satu folder yang berekstensi index.html di dalamnya. Kemudian kita akan membuat struktur file HTML ini. Nah, sebelum kita menulis kode ini, kita jalankan dulu di Go Live. Ketika Anda sudah menginstal Live Server, maka otomatis akan ada Go Live di pojok kanan sebelah bawah. Nah, setelah itu, ketika telah menjalankan live servernya, nah, kita buka. Nah, untuk mengganti agar live servernya berjalan di atas Chrome, maka kita klik di sini, default browser. Nah, karena saya sudah menggantinya, maka biarkan saja di Google Chrome. Ketika Anda masih di Internet Explorer atau Microsoft Edge dan ingin mengubahnya ke Chrome, maka kalian tinggal klik Chrome. Oke. Oke, setelah semuanya kita atur sedemikian rupa dan Anda telah mengetahui bagaimana cara menginstal Visual Studio Code dan mengubah browser ke setelan default Chrome, sekarang kita akan menulis struktur HTML yang benar. Langkah pertama, karena kita memang belajar HTML5 yang ada di zaman sekarang ini, kita harus memakai HTML5. Kemudian setelah itu kita akan membuat header tag. Tapi sebelum header tag, kita harus membuat namanya HTML dulu. Kita tulis HTML. Ini HTML ini memiliki tag pembuka dan tag penutup. Nah, ini namanya kurung sudut. Kurung sudut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah angle bracket. Biar kita mudah memahaminya, kita sebut aja ini angle bracket. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, di antara tag pembuka dan tag penutup, di tengah-tengahnya ada
contain. Nah, setelah kita membuat header tag ini kita memiliki tag HTML. Dan di dalam tag HTML ini memiliki elemen lagi. Di dalam HTML ini ada namanya head. Di dalam head adalah untuk judul yang kita sebut dengan title. Nah, dalam title kita akan membuat sebuah judul yang nantinya akan tampil di atas browser ini nih. Kita akan menulis website saya. Nah, di sini muncul website saya. Ini untuk judul. Nah, setelah head, ada lagi namanya tag body. Tag body. Di dalam tag body, ini kita menulis kode yang akan ditampilkan di dalam sini. Di browser kita, di dalam dokumen. Hal yang pertama akan kita buat adalah judul. Judul harus kita tulis dengan tag head. Tag head itu singkat menjadi H1 atau H1. H1 kita akan menulis saya suka nasi goreng. Saya suka nasi goreng. Untuk subjudul ada sampai H6, dari H1 sampai H6. Jadi memiliki 6 tag. H2, H3, H4, dan H6. Ingat sampai H6 ya, tidak ada H7. Jadi hanya nyampe H6 saja. Di sini kita kopikan saja teks yang mana sudah tampil bukan? Nah, ini yang pertama adalah judul yang paling besar. Kemudian judul yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya suka nasi goreng, saya suka nasi goreng, saya suka. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya paragraf. Kalau paragraf kita menulis paragraf dengan menggunakan tag P. Nah, di sini kita tulis tag P. Ini adalah paragraf. Untuk memberikan jeda atau baris yang baru, kita tulis di sini R. Dan BR jauh. Seperti itu. Misalkan di dalam paragraf ini kita tulis suatu teks contoh. Lorem misalnya. Jika kita membuat baris baru di dalam teks editornya, maka di browsernya tidak akan berubah. Dia tidak akan membuat baris yang baru. Karena di dalam HTML itu sudah ada kunci-kuncinya, sudah ada kata kunci tersendiri. Jadi kalaupun kita ubah di dalam teksnya, misalkan sampai seperti ini, itu tetap tidak akan berubah di browsernya. Nah, caranya untuk membuat baris baru seperti ini, seperti yang ada di dalam teks editornya, kita menggunakan tag BR and BR. Misalkan di baris ini pengen nambah lagi,
baris barunya supaya ada lebih banyak jeda. Nih. Website saya. Nah, kita coba lagi membuat tag H1. Ini adalah website saya. Ini adalah website saya. Kemudian untuk menambah garis horizontal, di bawahnya kita tuliskan tag HR. Maka akan tampil seperti ini. Tampil ini adalah website saya. Sederhananya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah komentar. Komentar itu tidak akan dieksekusi kodenya. Membuat komentar adalah seperti ini. Angel bracket, tanda seru, dash dash, atau hyphen. Misalkan ini adalah komentar. Misalkan ini dieksekusi. Oh tidak ya, tidak dieksekusi juga. Karena tidak memakai tag. Untuk membuatkan komentar lagi di sini, caranya adalah ctrl/. Ini tidak dieksekusi. Dan ini juga tidak dieksekusi. Oke. Komentar ini sangat berguna untuk penulis kode maupun juga yang membaca kode dari satu tim kita nantinya. Dan ini sangat berguna sekali. Untuk memberikan keterangan pada sebuah elemen HTML. Misalkan di sini kita tulis lagi. Ini adalah heading. Ini kita tulis. Ini adalah paragraf. Oke, jadi kesimpulannya adalah ini semua dasar-dasar HTML. Dan jika Anda suka dengan video saya, silahkan like, share, and subscribe. Dan selanjutnya kita akan mempelajari hyperlink dan bagaimana cara menyisipkan gambar, audio, dan video, dan yang lainnya. Ikuti terus channel ini. Terima kasih.